Halo, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas lokakarya hari ke-15, yaitu menyusun modul P5. Ya, P5 itu kepanjangan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pada modul ini terdapat pada kegiatan belajar ke-10. Jadi nanti silahkan dibaca modul ke-10 supaya Bapak Ibu memiliki gambaran tentang apa itu modul P5. Sebelum ke lembar kerja, saya akan menjelaskan sedikit tentang modul P5. Bagi sebagian orang mungkin ini hal yang baru, tetapi bagi Bapak Ibu di mana satuan pendidikannya sudah menerapkan kurikulum merdeka, pasti sudah tidak asing dengan modul P5 atau proyek P5 ini. Baik, proyek P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila sendiri merupakan kekasan dari kurikulum merdeka. Ini sudah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 262 tahun 2022. Nah, jadi proyek profil pelajar Pancasila ini berupaya untuk menjawab pertanyaan besar, yaitu peserta didik dengan profil atau kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa kurikulum merdeka ini juga berupaya untuk mengembangkan pendidikan karakter kepada siswa. Nah, karakter yang seperti apa? Karakter inilah yang kemudian dituangkan dalam profil pelajar Pancasila. Kompetensi profil pelajar Pancasila tentu memperhatikan faktor internal yang berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternal yang berkaitan dengan konteks kehidupan dan tantangan bangsa di abad ke-21. Pemerintah telah menetapkan 6 profil yang menjadi acuan bagi profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri, bernalar kritis. Dan yang terakhir, keenam adalah kreatif. Untuk sekolah-sekolah di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, selain profil pelajar Pancasila, juga ada nilai-nilai tambahan, yaitu profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau biasa disingkat dengan RA, ya. Nah, ini nilai-nilai RA ini mengacu pada nilai-nilai moderasi beragama yang saat ini sedang digencarkan oleh Kementerian Agama untuk diimplementasikan di sekolah-sekolah. Ada 10 nilai moderasi beragama, yaitu berkeadapan, keteladanan, kewarganegaraan dan kebangsaan, mengambil jalan tengah, berimbang, lurus dan tegas, kesetaraan, musyawarah, toleransi, dan dinamis dan inovatif. Jadi penerapan profil pelajar Pancasila ini juga berdampingan dengan penerapan nilai-nilai moderasi beragama itu sendiri. Nah, untuk memahami tentang profil pelajar Pancasila, ini kita bisa melihat beberapa referensi. Selain modul yang sudah disediakan, Bapak Ibu peserta PPG juga bisa membaca panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang sudah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI tahun 2022. Kemudian juga bisa membaca dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi tahun 2022. Juga silahkan membaca regulasinya, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 262 tahun 2022, supaya Bapak Ibu memiliki gambaran yang lebih komprehensif, jelas, dan terarah tentang apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan apa itu modul P5. Nanti silahkan baca di situ, ya. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar saja tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri merupakan kegiatan kokurikuler, juga dapat diintegrasikan dalam intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, tetapi pada umumnya kebanyakan kegiatan kokurikuler. Nah, ini dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan, dan satuan pendidikan dapat bersinergi dengan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang menyelenggarakan proyek. Proyek P5 ini dilakukan secara kolaboratif oleh guru. Jadi bukan dilakukan oleh satu guru bidang studi, tetapi dilakukan secara kolaborasi antar guru bidang studi. Nah, untuk tema, profil, dimensi, elemen, subelemen sendiri sudah ditetapkan atau diberikan panduan oleh kementerian, tetapi dalam hal menentukan mengangkat tema topik,
ini sangat fleksibel di mana tema topik ini diangkat sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum menentukan tema, Bapak Ibu bisa membentuk semacam tim proyek. Satuan pendidikan bisa membentuk tim proyek khusus proyek P5 ini untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah setiap tahun kira-kira mau membuat program atau proyek apa sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Manfaat proyek ini sendiri bagi satuan pendidikan yaitu menjadikan satuan pendidikan berkontribusi terhadap lingkungan dan komunitas di sekitarnya, menjadikan satuan pendidikan terbuka bagi peran serta masyarakat, lalu bagi pendidik sendiri yaitu dapat mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka, berkolaborasi dengan pendidik mata pelajaran lain, memperkaya hasil pembelajaran ya sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka yaitu pembelajaran terdiferensiasi dan kolaborasi dan berkontribusi aktif dalam perkuat pendidikan karakter. Lalu bagi peserta didik sendiri memberi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi, kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar dan memberi pengalaman nyata untuk membentuk kepedulian terhadap lingkungan dan komunitas. Nah, untuk tahapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sendiri, sebelum membuat proyek, sebaiknya dibentuk tim fasilitator proyek sendiri, di mana kepala sekolah itu menyusun tim fasilitator yang terdiri dari beberapa tim guru, kemudian tim berperan merencanakan dan melaksanakan untuk semua kelas. Nah, tim itu sendiri sebaiknya terdiri dari koordinator proyek, kemudian ada koordinator tingkat kelas, dan anggota supaya job desk atau pembagian tugas itu dapat terdistribusi dengan baik. Nah, langkah selanjutnya tim mengidentifikasi tingkat kesiapan sekolah. Apakah sekolah kira-kira sudah bisa menerapkan proyek dengan baik atau belum? Apakah berada dalam tahap awal, yaitu jika sekolah belum sama sekali mengenal tentang proyek P5 ya, atau masih awam, atau tahap berkembang jika sudah memiliki sistem yang mendukung ya, cuma belum pernah melaksanakan, atau tahap lanjutan jika sekolah sudah memiliki sistem dan sudah memiliki mitra untuk melaksanakan proyek-proyek atau sudah pernah melaksanakan proyek serupa. Nah, itu silahkan nanti tim itu mengidentifikasi kesiapan sekolah. Karena proyek ini kan pada prinsipnya adalah kerja tim ya, teamwork, yaitu melibatkan semua unsur yang ada di sekolah, stakeholders. Maka tim harus bisa mengidentifikasi kesiapan seluruh elemen tersebut. Kalau hanya gurunya yang bekerja tapi tidak ada dukungan dari pimpinan, itu juga susah. Atau sebaliknya, ada dukungan pimpinan tetapi tidak ada tim yang mau bekerja, itu juga tidak akan berjalan. Atau sekolah mau bekerja tetapi tidak ada dukungan dari stakeholder, dari komite, dari masyarakat sekitar, itu juga akan repot ya. Jadi tim harus betul-betul bisa mengidentifikasi kesiapan dari sekolah dan memastikan bahwa setiap elemen stakeholders yang ada di sekolah itu dapat berfungsi dan berkontribusi dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya adalah merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu. Nah, nanti kita akan bahas terpisah ya. Ini tim fasilitator akan merancang dimensi apa yang akan diplotting untuk kelas 1, 2, 3 supaya antar kelas tiap proyek itu saling berkesinambungan dan tidak kesannya berdiri sendiri-sendiri ya. Jadi mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu proyeknya betul-betul sudah ditata dengan baik sehingga sintaksnya, alurnya itu dapat mengalir dan akhirnya nanti dapat membantu siswa untuk mencapai pembentukan karakter yang diharapkan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun modul ya. Modul proyek P5 ini juga perlu disusun oleh tim. Setiap proyek sebaiknya dituangkan ke dalam satu modul. Jadi nanti ada beberapa modul ya. Nah, setiap tahun nanti, setiap jenjang atau setiap kelas itu beda-beda jumlah proyeknya. Ya tadi sudah ditentukan di Permendikbud nomor 262 itu sudah ditentukan berapa JP yang harus dialokasikan setiap tahun. Lalu yang terakhir merancang strategi pelaporan proyek ya. Ini nanti juga dilakukan oleh tim. Tiap akhir semester nanti akan ada laporan penilaian proyek. Nah, bagi sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka, biasanya rapor itu ada dua, yaitu rapor untuk sumatif, yaitu tes hasil belajar itu. Kemudian ada rapor untuk proyek P5. Nah, kembali ke keputusan Menteri Pendidikan tadi. Di sini sudah diatur berapa persen alokasi waktu yang harus disediakan oleh setiap satuan pendidikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Ya, jadi untuk SD atau setingkat MI ya, itu minimal 20% dari keseluruhan JP atau beban belajar yang ada dalam satu tahun. Jadi misalnya di sini sudah disimulasikan, asumsi satu tahun ada 36 minggu efektif, di mana 1 JP sama dengan 35 menit. Jika SD itu kan beban belajar untuk pendidikan agama itu 1 minggu 4 JP. Nah, kalau 1 tahun ada 36 minggu, maka 36 kali 4 itu ada 144.
Nah, jika dialokasikan setiap minggu itu 1 JP untuk proyek, maka 1 tahun jika dikumpulkan itu ada 36 JP. Itu khusus untuk satu mapel saja, yaitu pendidikan agama. Nah, karena proyek ini adalah kolaborasi antar guru, misalnya antara guru pendidikan agama saling berkolaborasi, nanti itu bisa diakumulasikan jumlah JP-nya per tahun. Jadi 36 tambah 36 tambah 36. Nah, jadi satu tahun itu bisa terdiri dari beberapa proyek. Ingat bahwa proyek P5 ini bukan proyek individu, bukan proyek per guru bidang studi, tetapi adalah proyek kolaborasi antar guru bidang studi. Lalu untuk SMP, semakin jenjangnya lebih tinggi, nanti alokasi waktu untuk proyeknya juga semakin meningkat. Untuk SMP sendiri dialokasikan minimal 25% dari total JP per tahun. Nah, ini nanti tugas tim proyek tadi untuk mengidentifikasi hari efektif, jam efektif 1 tahun itu ada berapa, kemudian yang dialokasikan untuk proyek itu berapa. Nanti tugas tim inilah untuk mengidentifikasi dan menyiapkan perangkat yang diperlukan. Kemudian untuk SMA itu dia 30% dari total JP per tahun, ya. Lalu untuk tema-temanya sendiri sudah ditentukan juga, tetapi tema di sini sangat fleksibel, bukan berarti bahwa Bapak Ibu harus ikut lurus-lurus. Ini sangat sesuai, sangat kontekstual dengan kebutuhan sekolah. Nah, ini bisa memberi gambaran kira-kira bagaimana saya nanti akan mengembangkan tema dan subtema. Nah, dari tema ini nanti biasanya tema proyek, ya. Jadi satu proyek itu ada tema, ada subtema. Nah, tema ini nanti akan mengacu pada dimensi atau profil yang sudah ditetapkan. Nah, untuk PAUD sendiri ada 4 tema yang sudah ditentukan, yaitu ada Aku Sayang Bumi, kemudian Aku Cinta Indonesia, kemudian Kita Semua Bersaudara, dan Imajinasi dan Kreativitas. Sedangkan untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK itu ada 8 tema yang sudah ditetapkan. Yang pertama yaitu Gaya Hidup Berkelanjutan, kemudian Kearifan Lokal, Bhinneka Tunggal Ika, Bangunlah Jiwa dan Raganya, Suara Demokrasi, Rekayasa dan Teknologi, Kewirausahaan, dan yang terakhir adalah Kebekerjaan. Nah, ini alokasi jumlah proyek setiap tahun yang dianjurkan oleh kementerian, yaitu 1 sampai dengan 2 proyek dengan tema berbeda di PAUD. Ini untuk 1 tahun Bapak Ibu, jadi 1 tahun jika di PAUD itu proyeknya antara 1 sampai 2. Kemudian untuk SD itu antara 2 sampai dengan 3 proyek per tahun dengan tema berbeda. Kemudian 3 sampai dengan 4 proyek dengan tema berbeda untuk tingkat SMP, ya. Lalu SMA kelas 10. Nah, untuk kelas 11 SMA itu 2 sampai dengan 3 proyek dengan tema yang berbeda. Nah, untuk SMK, ya, sekolah menengah kejuruan, yaitu 3 proyek di mana 2 itu adalah tema pilihan dan 1 tema khusus kebekerjaan di kelas 10, dan 2 proyek dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan untuk kelas 11, dan 1 proyek dengan tema kebekerjaan di kelas 12 itu khusus untuk SMK. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini RA ini setingkat dengan PAUD, begitu ya, yaitu 1 sampai dengan 2 proyek. Madrasah Ibtidaiyah itu setingkat SD itu 2 sampai dengan 3 proyek. MTS tingkat SMP itu 3 sampai 4 proyek. Lalu SMA kelas 10 itu 3 sampai 4 proyek. SMA kelas 11, 12, 2 sampai 3 proyek, dan SMK kelas 10 3 proyek dengan 2 tema pilihan, kelas 11 2 proyek dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan. Lalu SMK kelas 12 itu 1 proyek dengan tema kebekerjaan. Ini ringkasannya seperti ini. Ini turunannya tentu saja dari keputusan Menteri tadi yang sudah kita uraikan di depan. Lalu bagaimana alokasi waktu untuk proyek ini? Nah, ini di sini sudah diberikan contoh juga. Nah, misalnya setelah tim menganalisa jam efektif yang ada di sekolah, kelas 7 dan 8 diketahui memiliki 288 JP untuk proyek P5. Nah, 288 ini untuk 1 tahun, ini nanti dibagi ke sekurang-kurangnya 3 proyek profil dengan tema berbeda. Untuk pembagiannya sendiri bukan berarti bahwa 288 di mana alokasi waktu yang tersedia untuk 1 tahun ini harus dibagi rata untuk 3 proyek, ya. Jadi kurang lebih kalau dibagi 3 itu kan menjadi 96 JP per proyek, ya.
Karena totalnya kan 288 dibagi 3 jadinya 96. Nah, pembagiannya tidak harus seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti harus dibagi rata ya. Namun bisa disesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan masing-masing proyek. Jadi sesuai dengan bobot setiap tema yang diangkat oleh tim ya. Dan juga alokasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap proyek itu kan beda-beda. Tergantung dari tema ya, subtema, dimensi ya, elemen, subelemennya ya, dan juga masalah yang di melatar belakangi proyek itu diangkat. Lalu bagaimana untuk plotting jadwal proyek ini? Nah, ada beberapa cara Bapak Ibu. Ini kembali ke satuan pendidikan masing-masing. Ya, bagaimana nanti tim dan bagian kurikulum mengaturnya. Misalnya ya, ada sekolah yang menerapkan setiap hari Jumat khusus hari untuk implementasi proyek P5. Itu bisa juga. Jadi hari Jumat tidak ada pelajaran intrakurikuler, tetapi khusus untuk pelaksanaan proyek P5. Itu juga boleh ya, setiap hari Jumat setiap bulannya. Atau bisa juga misalnya dialokasikan setiap 1-2 jam pelajaran di akhir hari. Nah, setiap hari Senin sampai Jumat atau Sabtu itu kalau siswa biasanya pulang jam 1, nanti jam 12 sampai jam 1 itu khusus untuk mengerjakan proyek P5. Begitu juga boleh. Nah, jadi di akhir hari setiap hari. Atau dengan cara ketiga yaitu dengan plotting 1 bulan full untuk proyek ya, atau beberapa minggu untuk proyek mengerjakan proyek P5. Jadi misalnya bulan Maret itu tidak ada kegiatan KBM intrakurikuler, tetapi khusus untuk proyek. Begitu juga boleh. Nah, itu terserah nanti satuan pendidikan mau pilih cara yang mana, itu nanti tergantung diatur ke dalam ya, antara tim proyek dengan bagian kurikulum dan pimpinan sekolah setempat. Ya, jadi sampai di sini saya harap Bapak Ibu sudah memiliki gambaran ya tentang proyek P5 itu bagaimana ya penerapannya, bagaimana di sekolah. Nah, nanti di PPL yang ketiga Bapak Ibu juga akan diminta untuk mengimplementasikan modul yang sudah disusun pada tugas yang ke-10 ini. Jadi tugas ke-10 ini nanti akan ditindaklanjuti dalam PPL 3. Di mana PPL 1, 2 itu kan Bapak Ibu kegiatan intrakurikuler yaitu mengajar di kelas. Sedangkan pada PPL yang ketiga Bapak Ibu akan menerapkan proyek P5 itu sendiri yang sudah disusun. Untuk modulnya sendiri Bapak Ibu itu ada banyak sekali contoh yang beredar di internet. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa mendownload atau menggunakan beberapa contoh yang sudah ada. Itu sangat dinamis Bapak Ibu ya, artinya tidak ada format baku untuk modul P5 ini. Yang ada adalah komponen-komponen minimal yang harus ada untuk desainnya, template-nya. Nah, itu silahkan sesuai dengan kreativitas dari masing-masing Bapak Ibu sebagai tim nanti perancang proyek di lapangan. Untuk komponen modul P5 sendiri yaitu ada profil modul ya, lalu tujuan, aktivitas dan asesmen ya. Jadi ada profil modul yang terdiri dari tema dan topik, kemudian fase, durasi kegiatan, lalu tujuannya ada pemetaan dimensi, elemen, subelemen, nilai, nilai rahmatan lil alamin atau nilai moderasi beragama yang dipilih. Kemudian tujuannya ada rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase. Jadi kompetensi yang ingin dicapai di akhir fase melalui penerapan proyek ini apa? Nah, itu juga sudah ditetapkan di buku pedoman ini ya, dimensi elemen dan subelemen profil pelajar Pancasila. Kemudian aktivitas ini ada alur, aktivitas proyek, kemudian penjelasan detail setiap tahapan. Jadi nanti setiap modul itu akan dibagi menjadi aktivitas-aktivitas karena masing-masing modul itu kan disusun untuk sekian puluh JP ya kan, bisa puluhan JP. Tadi contoh di sini satu modul saja 88 JP ya. Nah, karena JP-nya besar, maka satu modul nanti tidak mungkin hanya disusun untuk beberapa kali pertemuan, 2-3 kali, bisa 5, 6, 7, 8 kali pertemuan baru selesai. Maka dalam satu modul nanti akan terdiri dari beberapa aktivitas atau beberapa pertemuan ya. Aktivitas 1, 2, 3, 4 sampai yang terakhir nanti. Lalu yang terakhir nanti asesmen. Asesmen itu adalah bagaimana kita mengukur perkembangan pencapaian proyek profil ya. Oke, sekarang kita lihat dimensi, elemen, dan subelemen dari profil pelajar Pancasila itu sendiri ya, mengacu pada buku pedoman yang sudah dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tahun 2022. Jadi ada 6 profil tadi Bapak Ibu ya, atau 6 dimensi yang sudah ditetapkan secara umum, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, hingga kreatif ya, ada 6 dimensi. Nah, dari masing-masing dimensi itu nanti akan diturunkan atau di breakdown menjadi beberapa elemen dan subelemen. Ya, karena dimensi ini kan masih sangat luas, kemudian akan diturunkan menjadi elemen, elemen akan diturunkan lagi menjadi subelemen.
Untuk dimensi atau profil beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sendiri, itu terdiri dari 4 elemen, yaitu elemen akhlak beragama, kemudian elemen akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam. Nah, masing-masing elemen itu nanti akan di breakdown lagi menjadi beberapa sub elemen, yaitu ada untuk akhlak beragama, elemen akhlak beragama itu ada sub elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama atau kepercayaan, pelaksanaan ritual ibadah. Lalu untuk elemen akhlak pribadi nanti akan di breakdown menjadi 2 sub elemen, yaitu integritas dan merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Dan selanjutnya nanti silakan bisa dibaca sendiri. Nah, masing-masing sub elemen ini ada capaian akhir fase yang sudah ditetapkan. Nah, capaian-capaian ini Bapak Ibu nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan konteks tempat atau sekolah masing-masing begitu ya. Untuk sub-elemen mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa di akhir fase PAUD, yaitu tujuan akhir fasenya supaya siswa mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya. Nah, semakin ke kanan ya di akhir fase E nanti untuk SMA, itu tentu saja capaiannya akan semakin luas dan semakin dalam, dia semakin bobotnya semakin besar. Kalau di fase E, capaian akhir fasenya yaitu menerapkan pemahamannya tentang kualitas atau sifat-sifat Tuhan dalam ritual ibadahnya, baik ibadah yang bersifat personal maupun sosial. Jadi penyusunan capaian setiap akhir fase di sini disusun sesuai dengan prinsip psikologis belajar, yaitu dari mudah ke sulit ya, dari ringan ke berat, dari fakta ke konsep, dari umum ke khusus. Dapat dilihat dari perbedaan setiap fase yang ada. Semakin tinggi fasenya akan semakin berat. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa baca setiap fase yang sudah ada. Ini semua dimensi, elemen dan sub-elemen sudah di breakdown dan Bapak Ibu tinggal kembangkan saja modifikasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah masing-masing. Nah, untuk tema sendiri tadi Bapak Ibu nanti temanya itu mengacu pada dimensi, elemen dan sub-elemen yang ada. Jadi tema yang sudah ditetapkan ada 8 tema tadi, nanti silakan bisa dipilih. Nah, setiap tema itu mewakili dimensi dan elemen yang ada. Nanti silakan Bapak Ibu bisa identifikasi tema apa yang cocok dan dimensi mana yang bisa mewakili untuk tema tersebut. Oke, kita sekarang lihat untuk lembar kerjanya sendiri. Nah, mengapa kok saya sebelum masuk ke template ini perlu menjelaskan dulu tentang proyek P5 ini ya, supaya Bapak Ibu punya pemahaman konsep dulu yang benar. Jika sudah punya pemahaman konsep, baru Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas. Untuk tugas hari ini, Bapak Ibu diminta untuk mengerjakan 3 tagihan. Yang pertama, Bapak Ibu akan diminta untuk memetakan dimensi, elemen, dan sub-elemen. Nah, di sini sebenarnya Bapak Ibu tidak diminta untuk menyusun modul, tetapi baru rancangan atau draft modul. Kalau modul yang utuh itu ada contohnya ini seperti ini. Nah, ini contoh modul proyek P5 yang sudah disusun oleh tim. Nah, satu model ini disusun untuk beberapa JP ya. Di sini satu modul contohnya untuk tema airku bersih, airku sehat. Ini untuk fase D SMP ya, kelas 8, di mana satu modul ini durasinya 96 JP. Ini disusun oleh tim. Nah, ini sangat lengkap di sini Bapak Ibu. Sangat menarik ya, template-nya, layout-nya, ada gambar-gambar, kemudian ada materi, uraian materi, kemudian juga di sini ada rubrik pencapaiannya, lalu ada alur aktivitas proyeknya ya, apa yang harus dilakukan siswa, lalu ada deskripsi aktivitasnya ya, kegiatan yang harus dikerjakan oleh siswa setiap aktivitas ya, di mana satu aktivitas itu alokasi waktunya berapa JP. Lalu nanti di akhir modul juga ada lembar refleksi ya, refleksi dan tindak lanjut yang harus dibuat oleh guru dan bersama dengan siswa. Nah, biasanya setiap akhir proyek itu ada refleksi dan tindak lanjut. Lalu ini juga ada modul, contoh modul yang lain, ya ini temanya Bhinneka Tunggal Ika untuk SMP fase D. Ada profil modulnya ya, tujuan, dimensi, elemen, sub-elemen, lalu perkembangan sub-elemen antar fase ya, kompetensi yang akhir fase yang diharapkan dengan kriterianya masing-masing. Lalu juga ada aktivitas proyek, setiap aktivitas diuraikan, ini aktivitas 1 8 JP, lalu aktivitas 2 ini 10 JP, begitu seterusnya sampai dengan akhir modul ada lembar refleksi ya dan aksi yang akan direncanakan. Nah, ini kekhasan setiap modul proyek itu pasti ada aksi dan refleksi dan aksi di akhir setiap proses proyek.
Oke, kita kembali ke template. Jadi Bapak Ibu di LK10A ini diminta untuk memetakan tadi ya tema yang diangkat apa ya, karena ini nanti akan dipraktikkan pada saat PPL. Jadi silahkan identifikasi dengan baik ya, jangan asal pilih. Sebelum memilih tema, subtema, dimensi elemen, silahkan yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah melakukan refleksi. Refleksi artinya renungkan, identifikasi apa yang dibutuhkan oleh sekolah tempat Bapak Ibu mengajar. Masalah apa yang terjadi di sekolah. Nah, ini bisa mengacu pada tugas pada modul pendalaman materi kali lalu, yaitu analisa materi, khusus untuk PBL ya. Di tugas itu kan Bapak Ibu sudah menganalisa permasalahan terkait tentang keagamaan, pastoral ya, yang terjadi di sekolah. Itu juga boleh berangkat dari sana. Itu lebih bagus. Tetapi kalau mau mengangkat tema yang baru atau permasalahan yang baru, silahkan. Dimana tadi kan temanya sudah ditetapkan oleh pemerintah ada 8 tema. Nah, sebelum memilih tema, silahkan renungkan baik-baik kira-kira yang dibutuhkan oleh sekolah saya itu apa ya, yang bisa saya terapkan nanti pada saat PPL itu kira-kira apa. Dan jika sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan proyek P5 di sekolah ya, karena sudah menerapkan KUMER, nanti bisa berkoordinasi dengan tim yang sudah ada di sekolah, tim proyek itu untuk kira-kira proyek yang nanti dilaksanakan di bulan November itu apa ya, supaya Bapak Ibu bisa menyesuaikan pengembangan modul proyek nanti sehingga tidak bertabrakan ya atau bertolak belakang dengan program yang sudah direncanakan di sekolah. Jadi sini ada tema, subtema, lalu fase ya, tingkatnya, nama sekolahnya, lalu durasinya berapa JP. Lalu dimensi dari tema dan subtema ini dimensi apa yang ingin diangkat, lalu elemennya apa, subelemen apa, lalu target pencapaian kompetensi. Nanti bisa mengacu dari sini tadi ya. Nanti dosen akan share ini di grup WA masing-masing atau bisa juga download di kolom deskripsi yang ada di link YouTube di bawah video ini. Nah, untuk target pencapaian ini juga silakan dimodifikasi. Di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya Bapak Ibu ya, nanti silahkan dibaca dengan baik. Nah, ingat untuk durasi kegiatan sendiri, karena ini adalah modul proyek P5, ini harus sesuai dengan aturan ya, karena 1 tahun itu minimal 3 proyek sesuai dengan fase ya, tingkatannya masing-masing. Nah, lihat kembali di aturan tadi ya, kalau SMP itu kan proyek itu 25% dari seluruh total beban belajar yang ada dalam 1 tahun. Dimana itu nanti dibagi 3 lagi ya. Tadi ada rata-rata yang 70 JP, 80 JP untuk satu proyek. Jadi Bapak Ibu juga nanti dalam menentukan durasi kegiatan ini jangan asal, tetapi mengidentifikasi juga analisis jam efektif yang ada di sekolah. Nah, nanti realitanya nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dulu dengan bagian kurikulum atau kepala sekolah untuk durasi kegiatan ini ya, atau tim proyek yang sudah ada di sekolah. Tapi karena ini latihan ya silahkan tentukan saja kira-kira durasi kegiatannya berapa. Yang penting ingat bahwa modul ini nanti dilaksanakan di saat PPL. Selanjutnya untuk LK10B yaitu alur aktivitas proyek. Nah, setelah Bapak Ibu menetapkan tema, subtema, kemudian Bapak Ibu akan menentukan alur aktivitas. Nah, di sini kami menyediakan ada 5 alur yang bisa Bapak Ibu pilih. Kenapa kok ada 5 pilihan? Karena setiap tema itu membutuhkan alur yang berbeda Bapak Ibu. Alur aktivitas artinya tahapan kegiatan aktivitas proyek gitu ya. Nah, ini alur A atau model A ini dimulai dari aktivitas 1 pengenalan, lalu aktivitas 2 kontekstualisasi, aktivitas 3 aksi, aktivitas 4 refleksi, dan aktivitas 5 tindak lanjut. Nah, ini juga uraian aktivitasnya juga sudah ada pada saat pengenalan itu apa yang dilakukan, kontekstualisasi itu apa. Nah, nanti silahkan deskripsikan Bapak Ibu di setiap alur itu. Lalu setiap aktivitas, setiap alur itu butuh waktu berapa JP. Ini nanti harus sinkron dengan total JP yang ada di atas. Misalnya kalau di atas ini total durasinya 80 JP, nah 80 JP itu nanti akan di breakdown, diturunkan ke setiap alur yang ada. Nah, ini kalau misalnya ada 5 alur ini, di total JP-nya harus 80 juga. Lalu alat atau bahan atau media yang dibutuhkan di setiap alur itu apa. Nah, ini contoh model A. Nah, ada juga model B. Nah, model B itu alurnya ada 5, mengamati, mendefinisikan, lalu aktivitas 3 menggagas, 4 memilih, dan kelima merefleksikan. Nah, ini biasanya model C ini digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan suatu benda atau produk begitu Bapak Ibu yang akan dipresentasikan. Contoh mungkin menghasilkan produk berupa makanan khas daerah tertentu. Nah, itu kan nanti akan ada presentasi hasil. Nah, ini cocoknya untuk model C ya. Jadi tidak setiap proyek itu cocok dengan model yang sama ya.
Sangat tergantung tema dan juga subtema yang Bapak Ibu pilih. Atau yang model D ini ada bekali, pilah, pilih, pakai, wujudkan, tradisikan. Atau model E yang terakhir yaitu orientasi, diskusi, pelaksanaan proyek, presentasi karya, dan refleksi. Nah, nanti prinsipnya Bapak Ibu model-model yang ada di sini ini boleh dikembangkan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu. Kami hanya menyediakan beberapa model yang dapat membantu Bapak Ibu dalam merancang proyek P5 ini dari awal hingga akhir ya. Kalau kita lihat setiap proyek ini pasti di paling akhir ada refleksi dan tidak lanjut, yaitu suatu kekhasan dari proyek P5 itu ya. Jadi setelah siswa mengikuti proyek tidak serta-merta hilang begitu saja ya, tetapi proyek kegiatan tersebut prosesnya harus direfleksikan dan ada tindak lanjutnya sehingga dapat membekas dalam diri siswa. Kemudian untuk LK10C yaitu rubrik asesmen pencapaian proyek. Di sini Bapak Ibu akan diminta untuk menganalisis ya pencapaian kompetensi setiap akhir fase yang diharapkan dengan beberapa kriteria ya. Kalau di sini tadi ini di akhir fase ini kompetensi yang diharapkan seperti ini. Nah, untuk rubrik, Bapak Ibu akan diminta untuk mendeskripsikan setiap kriteria. Nah, ini nanti akan dituangkan ke dalam rapor. Nah, misalnya subelemen apa? Nah, subelemen nanti ambil di atas ya, yang sudah ditentukan tadi, subelemen. Lalu target pencapaian kompetensi ini nanti akan di breakdown menjadi beberapa kriteria. Apa saja kriterianya? Yaitu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Kenapa diperlukan rubrik asesmen? Karena yang pertama tentu saja ini digunakan untuk pelaporan hasil belajar siswa. Ini nanti akan dituangkan ke dalam rapor hasil belajar. Dan yang kedua tentu saja ini nanti akan menjadi tolok ukur untuk pengukuran sejauh mana kompetensi yang dicapai oleh siswa. Karena setiap siswa itu kan pasti akan mencapai hasil yang berbeda-beda. Ada yang mencapai kompetensi yang diharapkan yaitu sangat berkembang atau mulai berkembang. Ada juga yang sedang berkembang atau berkembang sesuai harapan. Maka guru perlu memetakan pencapaian kompetensi tersebut berdasarkan 4 kriteria ini. Nah, di bawah ini sudah ada contohnya ya. Misalnya subelemen memahami keterhubungan ekosistem bumi. Ya, dikatakan mulai berkembang jika demikian, sedang berkembang jika demikian, dan selanjutnya ya. Ini disusun secara gradual ya, berdasarkan prinsip psikologis belajar juga. Mulai dari sederhana ke kompleks ya, dari mudah ke sulit. Nah, setiap kriteria ini juga ada kata kerja operasional yang bisa diukur begitu Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mudah mengidentifikasi, mengukur apakah KKO ini sudah tercapai atau belum ya. Jadi dalam merumuskan deskripsi kriteria ini juga harus terukur, bukan sekedar deskripsi abstrak tetapi deskripsi yang terukur. Ya, itu penjelasan untuk tugas LK10A, B, dan C Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu di sini bukan menyusun modul tetapi menyusun rancangan modul P5. Nah, modul P ini semacam kisi-kisinya begitu ya. Nah, kalau ini sudah disusun nanti menyusun modul P5 itu mudah. Jadi tidak langsung membuat modul yang jadi tetapi kita membuat kisi-kisinya dulu. Nah, nanti tindak lanjutnya setelah ini Bapak Ibu silahkan kalau mengembangkan draft ini, rancangan ini ya menjadi sebuah modul P5 itu sangat disarankan karena nanti Bapak Ibu akan menerapkan rancangan modul ini pada saat PPL 3 di sekolah ya. Jadi akan dipraktikkan langsung dan akan didokumentasikan pada saat PPL 3. Nah, jika ada hal yang masih belum jelas, nanti silahkan Bapak Ibu bisa menanyakan langsung ke dosen pengampu di kelas lokakarya masing-masing atau ke guru pamong ya. Apa yang saya sampaikan di sini tentu saja bukan merupakan referensi utama, tetapi ini menjadi informasi tambahan bagi Bapak Ibu untuk lebih mendalami, memahami tentang modul proyek P5 ini. Ya, jika ada hal yang belum disampaikan, jangan sungkan untuk menanyakan langsung kepada dosennya. Terima kasih atas perhatiannya, selamat bekerja, kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.